Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah adanya pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, kekuasaan presiden dibatasi dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik, atau kekuasaan presiden dibatasi 26 Januari 2021. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan republik. 3. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. 4. Konstitusi UUD 1945. Namun, belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena Indonesia baru saja diproklamirkan sehingga kekuatan negara difokuskan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang terbentuk hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur. 6. Terdiri 12 departemen. 7. Terdiri dari 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil atau Bali, Nusa Tenggara. MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk karena dalam keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan UU dan itu belum bisa dilakukan karena sedang pergolakan fisik. Sehingga Presiden menjalankan kekuasaan sebagai ketua MPR, DPR, dan DPA hanya untuk sementara waktu dan tidak menyalahi aturan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Aturan Pelarihan UUD 1945 yang menyatakan MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini. Segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Latar belakang dikeluarkan maklumat. Dengan dipegangnya kekuasaan MPR, DPR, dan DPA oleh Presiden, berdasarkan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1845, dijadikan propaganda oleh Belanda di dunia internasional, bahwa Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat pada Presiden. Maka Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan 3 buah maklumat sebagai berikut. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir atau sebelum masa 6 bulan. Jadi kekuasaan MPR dan DPR yang tadinya dipegang Presiden dialihkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 karena belum habis masa berlaku yaitu 6 bulan. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat sebagai tanggapan bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah multipartai. Dimaksudkan agar dunia internasional menilai bahwa Indonesia adalah menganut asas demokrasi. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat ini menyalahi Undang-Undang Dasar 1445 karena dalam Undang-Undang Dasar 1445 sistem yang digunakan adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem parlementer tidak berjalan lama. Dari 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Karena kabinet parlementer yang dibentuk gampang dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR, sehingga sering terjadi pergantian kabinet. 1. Kabinet Sultan Syahir 1, 2, 3. 2. Kabinet Amir Syafruddin 1 dari Juli sampai dengan November 1947. 3. Kabinet Amir Syafruddin 2. 4. Kabinet Hatta 1. 5. Kabinet Darurat atau Syaifuddin Pawiranegara. 6. Kabinet Hatta II. Berakhirnya NKRI atas kesepakatan KMB yang mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Terjadi pemberontakan. 1. PKI di Madiun 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis dan ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. 2. DI-TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartuwiryo bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Bentuk pemerintahannya ialah Republik. Parlemen RIS atau Republik Indonesia Serikat terdiri dari dua badan, yaitu Senat dan DPR. Negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI, Negara Republik Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta. Dalam piagam perjanjian disebut bahwa NKRI menggunakan undang-undang baru yang merupakan gabungan dari dua konstitusi, yaitu RIS dan UUD. Sistem pemerintahan yang dianut ialah parlementer kabinet semu. Sistem pemerintahan ini juga mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden bukan oleh parlemen. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh presiden. Hal ini tampak pada ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana. Yang ketiga, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yaitu A. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 ini, di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten Knil Raymond Westerling yang juga mantan Komandan Depot Special Troepen atau pasukan khusus, Knil, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pemimpin tertinggi militer Belanda. B. Pemberontakan Andi Agis di Makassar. Peristiwa Andi Agis adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Agis, seorang mantan perwira Knil yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Andi Agis, para perwira APRIS atau ABRI dari kalangan mantan anggota KNIL ya harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatis yang berpusat di Maluku. Terjadi tanggal 25 April tahun 1950. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT, Saul Mukil. Tujuan dari pemberontakan RMS sendiri adalah untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.